begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Orang-orang tua saya, Bapak Ibu, saudara dan saudari, seluruhnya kita jamaah yang dirahmati Allah. Tentu mengawali kajian kita pada malam hari ini, kembali kita nyatakan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat berhimpun bersama memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah fardu isya, sekaligus kita bermajlis ta'lim untuk mendapatkan kemuliaan dari waktu-waktu yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pertemuan kita yang lalu bertepatan kalau tak silap di tanggal 31 Desember. Kita bermuhasabah, muhasabah akhir tahun. Malam ini kita meninggalkan bulan Syawal, karena kita malam hari ini sudah masuk bulan Zulqa'dah. Artinya layak juga kalau kita bermuhasabah. Apa muhasabah kita? Muhasabah akhir Syawal. Ya Bapak Ibu. Artinya apa? Mengakhiri bulan Syawal dengan ibadah yang sudah kita tinggikan kepada Allah. Kita telah melewati bulan Ramadan sebulan penuh dengan rangkaian ibadah yang kita lakukan. Disambung lagi di bulan Syawal, memperkokoh hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Memperkokoh hubungan kita kepada Allah, menambah nilai ibadah puasa Ramadan dengan ibadah puasa Syawal, sebagaimana yang dijanjikan Rasul untuk menjadikan kita mendapatkan nilai beribadah puasa setahun penuh. Itu memperkokoh ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Kita perkokoh hubungan kita dengan sesama manusia dengan merangkai antara yang satu dengan yang lain lewat berbagai kegiatan yang disebut dengan halal bihalal.
Artinya sudah begitu maksimal apa yang kita lakukan untuk menjadikan diri kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, yang tak dapat kita pungkiri, dan fitrah itu tidak pernah berganti. La tabdila li khalqillah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Fitrah kita Bapak Ibu yang sudah ditetapkan Allah takkan pernah berganti sampai kita mati, bahkan sampai di hari kiamat, ya. Bahkan ketika kita berada di dalam neraka, fitrah kita itu tidak akan berganti, tetap dengan fitrah kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, artinya setelah bulan Syawal ini berakhir, dengan bagaimana kita sudah berkeinginan untuk menyucikan diri kita lewat menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dengan maksimal ibadah yang kita kerjakan, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Insya Allah ibu-ibu semua sudah saling bermaafan ya Bu ya? Udah? Tak ada lagi yang tersimpan ya Bu? Ya, udah plong ya? Ya. Bahasa sekarang lebih keren, dah kosong-kosong ya Bu. Kalau sekarang nih orang kan sudah mau yang apa namanya, yang ringkas-ringkas, tak mau ribet ya Bu. Kalau zaman dulu ingat saya memang agak ribet lah. Kalau sudah berhari raya, ya kan, pulangnya itulah bersalaman, saling minta izin, minta maaf. Kalau ibu-ibu, saya ingat dulu mak saya, tak bisa orang tu melepaskan pulang begitu saja sebelum saling meminta maaf. Saling meminta maafnya tak main ringkas, tapi main panjang ya Bu. Duduk bersimpuh, saling bersalaman. Yang paling uniknya lagi saya tengok, tak sah mereka tu rasanya saling minta maaf kalau tak menutup kepala. Itulah hebatnya. Ingat mak saya, kalau sudah mau hari raya minta maaf itu, ya kan, dicarinya penutup kepala. Tak dapat jilbab, kain panjang pun jadi. Tak dapat kain panjang, anduk pun jadi. Begitulah mereka bagaimana melakukan sesuatu yang baik itu. Ditutupkannya pakai anduk. Untung tak basah anduk itu, ya kan? Saling melepaskan kesalahan itu bukan tanggung, panjang. Minta izin, minta maaf aku sama kakak. Umpat puji lahir dan batin. Kalau ada perkataan dan perbuatanku yang melanggar hukum syara, yang ku sengaja sama tak ku sengaja, mohon maaf aku sama kakak. Serius ya kan? Kalau sekarang tak pala serius ya kan Bu? Begitu jumpa udah lah ya, udah kosong-kosong lah ya katanya. Udah tak ada lagi dusta di antara kita katanya ya kan? Itulah sekarang. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terlepas dari itu, artinya apa? Ketika kita sudah saling ingin melepaskan diri kita dari berbagai belenggu diri kita kepada Allah, ya kan? Belenggu diri kita kepada sesama manusia, sehingga kita ingin menjadikan diri kita sudah bersih kepada Allah dan bersih kepada manusia. Lalu setelah bulan Syawal ini, apa tugas kita? Inilah yang Bapak Ibu, kita melihat Al-Quran bagaimana menuntun kita. Ini dia. Malam hari ini saya akan coba mengajak kita untuk merenungkan, memahami, sekaligus
melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85. Setelah kita melewati bulan Syawal ini, bagaimana kita melangkah untuk mengisi kehidupan ini? Maka mari kita renungkan surah Al-A'raf ayat 85. Apa yang Allah ingatkan Bapak Ibu? Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إنه لا يحب الظالمين. Bapak Ibu, ayat ini begitu penting. Apa yang kita simak dari ayat ini? Kata Allah, ada suatu kaum dulu yang disebut dengan kaum Madian, masyarakat Madian. Itu zaman dulu, ya. Zaman sekarang tak ada lagi masyarakat Madian, ya kan? Udah dengan masyarakat kita inilah. Di sini tak tahu saya nama masyarakatnya masyarakat apa. Kalau kampung banyak, ada kampung Jawa, ada kampung Mandeling, ada kampung Batak, ya kan? Ada kampung Minang, itu kan kelompok juga. Pada masyarakat Madian itu kata Allah diutus dari golongan mereka akhahum, saudara mereka sendiri, itulah Nabi Allah Syu'aib. Di antara 25 nabi, ya kan, yang kita imani, ya, walaupun jumlah nabi sebenarnya pada 124.000 kalau tak silap, ya. Tapi di 25 nabi itu ada yang disebut dengan Nabi Syu'aib. Diutus Allah Nabi Syu'aib kepada masyarakat Madian. Kenapa? Setiap nabi diutus Allah itu punya tujuan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Kata Allah, dan sungguh kami utus pada setiap umat itu ada nabi atau rasul untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan manusia yang rusak ketika itu, agar mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut. Maka kalau kita lihat sejarah-sejarah nabi Bapak Ibu, setiap nabi diutus Allah tentu ada kejahatan yang terjadi ketika itu, ya kan? Nabi Lut diutus Allah untuk siapa? Nabi Nuh diutus Allah, Nabi Musa diutus Allah. Kenapa diutus para nabi dan rasul? Karena ada kejahatan ketika itu yang harus diperbaiki, ya kan? Nabi Muhammad diutus Allah, ya kan? Jadi ketika itu diutus Allah Nabi Syu'aib kepada kelompok atau masyarakat Madian. Apa yang terjadi di masyarakat Madian itu? Yang terjadi di masyarakat Madian itu, Bapak Ibu, curang dalam kehidupan. Menakar tak pas, menimbang curang. Yang sekilo 7,5 on, ya kan? Minyak makan kita udah senyap, ku tengok hari itu viral kali, ya kan? Minyak pertalit jadi pertamak udah senyap juga, ku tengok, ya kan? Di Siantar minyak pertalit rupanya air, cepat ngilangnya, ku tengok informasi kejahatan, ya kan? Tak tahu Pak, entah diselamatkan atau apa, ya kan? Tak tahulah kita.
Artinya Bapak Ibu, ternyata kejahatan manusia yang curang ini sudah terjadi pada masa Nabi Syuaib. Diutus Allah Nabi Syuaib untuk memperbaiki masyarakat yang curang ketika itu. Itu Nabi Syuaib. Harusnya kehidupan yang curang itu kan tak ada lagi, ya kan Bapak Ibu. Sekarang masih banyak orang yang curang. Udah berapa nabi dilewati, tapi ternyata kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa nabi terdahulu sekarang di umat Muhammad nih berkumpul semuanya. Umat Nabi Lut, laki-laki suka dengan laki-laki, sekarang ada berkumpul semua, ya kan? Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad nih. Kebaikan semakin istimewa, kejahatan menumpuk juga, ya kan? Maka kitalah dituntut untuk mampu bagaimana menjaga jalan hidup kita yang sesungguhnya. Kata Nabi Syuaib ketika itu, ya qaumi ibudu, wahai kaumku, sembah kamulah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Wa auful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Udah diingatkan Nabi Syuaib dulu. Dalam firman Allah ini, wala tabkhasun nasa asya'ahum, prinsip yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, jangan pernah merugikan orang lain sedikit pun. Ya Pak, tak boleh rugikan orang sedikit pun. Kalau banyak, makin tak boleh lah pula. Kata Allah, sikit pun jangan pernah rugikan orang. Sekarang ni enak-enak aja orang merugikan orang lain. Bukan sikit-sikit pula itu, ya kan? Yang dirugikannya itu sampai triliunan. Jadi Bapak Ibu begini Allah. Jadi maksud saya begini, setelah kita bulan Syawal ini sudah kita sucikan diri kita kepada Allah, sucikan diri kita kepada manusia, maka apa yang harus kita jaga? Jangan pernah kita kotori lagi. Jaga hubungan kita dengan manusia. Jangan pernah kita merugikan orang lain sedikit pun. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi setelah Allah menciptakan yang baik untuk kita, yang indah untuk kita. Innahu la yuhibbuz zalimin, karena sesungguhnya Allah itu tak suka dengan kezaliman. Bapak Ibu, dalam ayat ini dicontohkan Allah kaum Nabi Syuaib itu merugikan orang lain dengan bentuk kecurangan, menimbang atau menakar. Tapi Bapak Ibu, persoalan merugikan orang bukan hanya perkara menimbang dan menakar saja, ya kan? Kan tidak hanya perkara menimbang dan menakar saja merugikan orang. Banyak. Kemana kita membawa arah hidup ini, pasti ada potensi bisa merugikan orang. Iya kan Bapak Ibu? Pasti. Berdagang bisa merugikan orang. Apalagi berpolitik bisa merugikan orang. Dihitung-hitung Bapak tuh suaranya dari berbagai TPS, di totalnya dapatnya 5.000. Begitu diumumkan di KPU tinggal 500.
4.500 lagi entah siapa yang menarik, ya kan? Itu kan kecurangan juga, ya. Kecurangan kita dalam apa? Ya, dalam menjaga harkat dan martabat orang lain, kita curang. Bapak Ibu, dalam Islam kepada orang kafir kita boleh curang apa tidak? Hah? Bolehkah kita merugikan orang kafir? Pada prinsip dalam Islam, sama orang kafir pun kita harus tetap dengan sikap yang adil. Kalau sama orang kafir saja harus adil, apalagi orang Islam yang mungkin meninggalkan sholat, ya kan? Orang Islam yang mungkin meninggalkan puasa, ya kan? Itu dalam Islam. Artinya apa? Karena kehidupan kita ini yang disuruh adalah bagaimana menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita, agar tidak pernah orang menjadi rugi karena kita. Kenapa? Karena kerugian orang lain dari sikap kita inilah yang pasti akan dihadapkan kepada kita nanti di hari kiamat. Dan itu pasti akan menjadi pertanggungjawaban yang harus kita selesaikan. Barangkali kalau Bapak Ibu mungkin banyak acara halal bihalal yang diikuti, yang diceritakan sosok yang bangkrut nanti di hari kiamat, orang yang pahala salatnya, pahala puasanya akan diberikan kepada orang lain, dan tak cukup pahalanya, dosa orang lain diberikan kepadanya, itu karena dia melakukan sikap curang kepada orang lain, ya kan? Merugikan orang lain, apalagi memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, artinya apa? Artinya muhasabah akhir Syawal kita. Bagaimana perbaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal akan menuntun langkah kita. Bukan setiap Ramadan kita puasa, setiap Syawal kita saling maafan, habis itu main lagi di lapangan, yang ngolah-ngolah juga, apa lagi? Apa lagi? Tak begitu ya kan? Jadi bagaimana yang sudah kita perbaiki ini? Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah diingatkan Allah dengan kejadian-kejadian umat-umat terdahulu yang kepada mereka sudah Allah utus para nabi dan rasul untuk merubah kehidupan mereka kepada jalan yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu di penghujung Syawal ini kita menjadi orang yang terus berusaha untuk mengisi kehidupan kita selanjutnya dengan apa? Dengan melakukan berbagai kebaikan kepada orang lain, ya. Karena setiap sesuatu dibalas Allah. Ada satu firman Allah pada surah Asy-Syura ayat 40. Apa yang diingatkan Allah? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kata Allah, dan balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan Allah balas setimpal dengan kejahatan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kejahatan balasannya setimpal dengan kejahatan, ya. Tidak lebih daripada balasan kejahatan yang dilakukan seseorang. Kalau satu kejahatan, balasannya satu kejahatan. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan,
Apa kebaikan dalam ayat ini yang dicontohkan Allah? Kebaikan yang pertama, afa, memaafkan. Jadi Bapak Ibu, di bulan Syawal ini kebaikan kita memaafkan. Ada yang tak bisa memaafkan, Bu? Ada juga jamaah saya belum bisa dimaafkannya katanya. Kenapa tak bisa memaafkan? Udah berulang-ulang aku Ustaz kena fitnah sama dia katanya. La ilaha illallah. Ku bilang kalau udah berulang-ulang ibu kena fitnah, udah berulang-ulang lah ibu beruntung, ya kan? Beruntunglah. Dapat pahala wak, dapat nilai kebaikan, apalagi dimaafkan dia. Kenapa? Karena kata Allah wa aslaha, tak hanya memaafkan tapi aslaha, berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Jadi kalau aslaha itu adalah memperbaiki hubungan yang rusak, ya kan namanya islah. Aslaha, bukan ahsana tapi aslaha. Maka Bapak Ibu yang dipuji Allah dari ayat ini, orang yang memaafkan dan melakukan kebaikan kepada orang yang pernah menyakitinya. Ya. Kalau saya tanya ibu buat baik sama siapa? Orang yang baik sama ibu atau orang yang pernah nyakiti ibu? Yang mana? Yang baik. Kalau yang pernah nyakiti ibu, mau ibu buat baik? Enggak. Kalau ada orang yang pernah nyakitin ibu, mau ibu buat baik sama dia? Enggak. Kalau tak mau berarti ibu menentang Al-Quran. Ya. Karena kata Al-Quran wa aslaha, buat baik sama orang yang menyakiti. Kalau buat baik sama orang yang baik itu biasa. Tapi bisa buat baik sama orang yang tak baik itu luar biasa. Ya kan Bu? Seorang istri yang bisa mencintai dan menyayanginya karena dia istri satu-satunya itu biasa. Tapi seorang istri yang mencintai dan menyayangi suaminya padahal suaminya dua istrinya itu, ya Bu. Beruntung bapak-bapak yang buka cabang malam ini gue tengok, ya kan? Ibu mana mau pilih? Ibadah yang biasa atau yang luar biasa? Kata ibu itu kalau begitu modelnya yang biasa aja lah Ustadz katanya. Tak usahlah pala luar biasa, ya kan? Memang Bu, mencari yang luar biasa itu berat, ya kan? Berat. Macam itu tadi. Kalau kita bisa buat baik sama orang yang baik sama kita, ya itu dah biasa itu. Tapi kalau kita bisa buat baik padahal kita sudah pernah difitnahnya, apa lagi? Pernah disakitinya, pernah diejeknya, pernah dicacinya, tapi kita masih bisa baik sama dia. Masya Allah, itu luar biasa, ya Bu. Maka berusahalah ibu menjadi orang yang luar biasa. Termasuk sama bapak, luar biasa juga ibu ya. Kalau kita bisa melakukan hal yang luar biasa ini, maka luar biasa juga yang akan diberikan Allah sama kita. Kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya itu dari Allah. Berapa balasannya? Tidak bisa kita menilainya, tidak bisa kita mengukurnya. Itu kemauan Allah, ya kan? Kalau dosa dan kejahatan tadi sudah disebutkan balasannya itu sama dengan kejahatan yang dikerjakan. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan balasannya tak ada ukuran yang ingin diberikan Allah, ya kan? Maka itulah yang banyak cerita-cerita seorang pezina memberi makan seekor anjing
masuk surga. Ya kan? Itu kan ada cerita-cerita, ya, kisah-kisah yang istimewa itu. Kena menilai kebaikan. Tapi walaupun begitu jangan pula kita yang penting buat baik, ya kan? Jahat pun tak apa-apa katanya. Tidak pula begitu. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah dalam Al-Quran menuntun kita ini dengan kehidupan. Salah satunya lewat bulan Syawal, setelah kita menyempurnakan diri kita kepada Allah, ya, meluruskan diri kita kepada manusia, maka yang harus kita jaga adalah menjaga kehidupan masa yang akan datang. Apa yang harus kita jaga? Bagaimana hubungan kita dengan manusia agar tidak melakukan kezaliman, agar kita jangan melakukan kecurangan. Sehebat apapun yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, kalau itu dari yang curang, boleh jadi kita sukses di dunia, tapi di akhirat mempertanggungjawabkan itu tidak mudah. Kalau satu orang yang kita curangi, satu orang yang datang kepada kita. Kalau puluhan orang yang kita curangi, ratusan orang yang kita curangi, ribuan orang yang kita curangi, maka sejumlah itu pula yang datang kepada kita. Bagaimana kita akan menutupi dosa-dosa itu? Tak usahkan pahala kita, dosa orang pun diberikan kepada kita. Udah makin gawat, tenggelam kita, tertimbun dengan dosa-dosa. Artinya Bapak Ibu, bersyukur kita sudah melewati bulan Ramadan, sudah melewati bulan Syawal. Mari kita bangun langkah hidup ke depan yang kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kerusakan di permukaan bumi. Bumi ini sudah indah dibentangkan Allah. Tapi kenapa bumi ini bisa terasa menjadi berbagai bencana, berbagai derita, padahal bumi ini indah dibentangkan Allah? Karena sesungguhnya kerusakan bumi ini adalah disebabkan kerusakan manusia. Maka bersyukurlah kita, Bu, mendoa kita semoga orang-orang baik itu semakin banyak di atas dunia ini. Ya kan? Salah satu contoh malam nih lah, kan ada orang baik, ya kan, yang baik kepada kita, pengajian kita, majlis ta'lim, majlis ilmu, majlisnya mulia, belum lagi siap awak ceramah, udah datang panitia menyorongkan plastik nih, ya kan? Mudah-mudahan berkah lah rezeki pengusaha ini, ya kan? Allah berkahi rezekinya, ya kan? Allah tambahkan lagi, Allah cukupkan. Kenapa? Karena rezeki yang diberikan Allah kepadanya menjadi alat baginya untuk mengajak orang, memotivasi orang untuk meramaikan masjid, meramaikan majlis taklim. Kita ni Bapak Ibu berbaik sangka saja, ya kan? Baik sangka saja. Kadang-kadang kita ni latah pula, ada orang buat baik, udah lain pula cakap kita, ya kan? Yang penting kita berbaik sangka dengan kebaikan-kebaikan orang. Karena dengan berfikiran yang baik itulah salah satu juga adalah agar kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya pada pengajian kita malam hari ini, kita muhasabah di akhir Syawal. Semoga apa yang sudah kita lakukan untuk menjadikan kita benar kepada Allah, benar kepada manusia, agar kita tidak lagi menciptakan dosa-dosa baru. Jangan menciptakan kesalahan-kesalahan baru. Jangan menciptakan kezaliman-kezaliman baru. Jaga lisan kita agar tak merugikan orang lain. Jaga tangan kita agar tak merugikan orang lain. Jaga tindakan kita
agar tak merugikan orang lain, karena itu adalah sikap yang tak disukai Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka dengan orang yang zalim, kendati pun kita tak suka sama dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena bencimu kepada seseorang, bencimu kepada suatu kaum, menjadikan kamu tidak adil. Udah pasnya bu, bungkusan tu misalnya 10 bungkus. Awak memang 10 orang. Bungkusan tu dititipkan 10. Karena tak suka awak sama kawan yang satu tu, awak rondokkan yang satu lagi. Mana yang satu tadi? Biarkan di situ. Kenapa? Benci kali aku nengok dia, katanya. La ilaha illallah. Karena benci kita dengan seseorang, haknya pun tak kita berikan. Itu dilarang Allah. Maka adillah kita. Bapak Ibu mohon izin. Sekarang ni ku tengok politik ni berpengaruh kali dengan kehidupan ini. Dulu tidak. Dulu tidak. Sekarang ni berpengaruh kali bah. Kok udah berganti pemimpinnya, bukan pejabatnya saja berganti, ustadznya pun berganti juga. Awak biasa masuk di masjid tu tak masuk lagi. Kenapa? Udah kena coret. Sekarang ni begitu modelnya, ya kan Pak? Pengaruh politik sekarang ni mempengaruhi semuanya. Kalau dulu tidak. Entahlah, itulah hebat sekarang ni. Entah keberhasilan apa ini, ya kan Pak? Akhirnya tidak lagi menjadikan sesuatu yang dominan sebenarnya pada standarisasinya. Bukan dilihat dari kualitas ilmunya, bukan kualitas berbagai halnya, tapi faktor apa namanya itu? ABS. Asal Bapak senang, jadilah barang itu, ya kan? Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nih yang berada di masjid ini, marilah kita setelah berhalal bihalal, setelah mengakhiri Syawal ini, semoga segala sesuatu dalam hidup kita terjaga, kita senantiasa menjadi orang yang terus menebarkan kebaikan, dan itulah menjadi nilai kemuliaan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga majlis ini majlis yang kita mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, kami lalui bulan istimewa yang Engkau berikan. Kami lalui bulan Ramadan, kami lalui bulan Syawal. Malam hari ini kami melangkah di bulan Zulqa'dah. Ya Allah, terimalah ikhtiar dan upaya kami agar menjadi hamba yang benar di hadapan-Mu, ya Allah. Sucikan kami dari kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah kemaafan yang saling kami berikan di antara kami, agar kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan juga kami yang telah mendapatkan kemaafan di antara kami, terkadang kata-kata kami bisa melukai hati orang lain, terkadang kata-kata kami bisa merugikan orang lain, terkadang tangan kami bisa menyakiti orang lain, terkadang tindakan kami, ya Allah, bisa merugikan orang lain. Ya Allah, tuntunlah kami agar senantiasa mampu menjadikan diri kami adalah diri yang bermanfaat kepada orang lain. Jauhkanlah diri kami dari merugikan orang lain dan berbuat kezaliman kepada orang lain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.